Oke, jadi untuk pengerjaan saya rasa udah selesai dan saya akan coba untuk demoin. Jadi untuk requestnya itu kita diminta untuk ngebangun sebuah website digital forensik, di mana di website ini itu nanti akan ada dua role, yaitu ada penyidik dan juga ada analis. Nantinya penyidik ini punya akses ke nge-upload data kasus ya. Ya, dia hanya punya akses ke upload data kasus. Oke. Lalu untuk analis itu nantinya dia sebagai reviewer ya, dia akan nge-review data kasus yang di upload oleh si penyidik. Ya, dia juga bisa melakukan atau menambahkan data-data seperti identifikasi, ada juga akuisisi, koleksi dan juga preservasi ya. Seperti itu. Dia juga bisa menghapus data kasus dan juga secara tidak langsung dia akan mengupdate data status dari kasus tersebut. Oke, kita langsung aja ke webnya. Untuk login dan juga register itu udah saya demokan ya sebelumnya itu di Gmeet. Nah, sekarang kita akan fokus ke websitenya. Saya akan coba login dulu ke penyidik. Oke, jadi ini adalah tampilan dashboard penyidik. Penyidik di sini itu punya beberapa menu di sidebar, itu ada dashboard, ada data kasus, ada profil akun dan juga ada logout ya. Untuk dashboard seperti yang sudah saya jelaskan di Gmeet, nantinya di sini akan berisi data informasi mengenai kasus yang diupload sama si penyidik ini. Kita bisa lihat di sini datanya masih kosong karena memang belum ada data kasus yang diupload. Lalu untuk menu data kasus, ini di sini nantinya adalah tempat untuk melakukan manajemen data kasus ya. Jadi nanti seluruh data kasus yang diupload sama si penyidik ini itu nantinya akan tampil di sini. Ini ya hanya data kasus yang dia upload. Artinya kalau data kasus diupload oleh penyidik lain, data itu tidak akan tampil di sini seperti itu. Oke, untuk atribut datanya itu di sini kita tampilkan tanggal submit, nama kasus, status dan juga ada action nantinya. Nah, untuk action di penyidik ini itu ada dua ya. Yang pertama itu ada laporan, yaitu untuk melihat detail laporannya. Yang kedua itu ada COC ya, atau change of custody ya, seperti itu. Oke, kita akan coba buat data kasus baru. Nah, ini nanti kalau kita klik di bagian button kasus baru, itu nanti kita akan diarahkan ke halaman kasus baru seperti ini. Jadi di sini itu adalah tempat di mana si penyidik itu mengisi data kasusnya, menyiapkan data kasus seperti itu. Jadi oke, kita akan coba misal kita tambahkan kasus baru di sini. Lalu untuk di sini juga ada section barang bukti. Jadi kita bisa menambahkan data barang bukti untuk kasus ini. Oke, untuk displaynya kita bikin seperti ini ya. Jadi dalam bentuk table seperti yang udah saya jelaskan di Gmeet. Oke, di sini belum ada data barang bukti, kita bisa tambahkan data barang bukti di sini. Nanti akan muncul pop-up seperti ini. Jadi kita kasih nama ya, kasih nama barang buktinya. Misal kita kasih nama flash disk ya, seperti ini. Kita coba ambil data flash disknya. Oke, seperti ini. Nah, di sini juga udah ada preview fotonya. Jadi kalau kita coba ganti foto di sini, itu nantinya akan secara otomatis tampil previewnya seperti ini. Oke, ini saya akan simpan. Nah, nanti data barang bukti yang udah kita tambahkan tadi itu akan muncul di tabel ini. Jadi ya si penyidik itu bisa mereview data barang bukti yang sudah dia inputkan. Jadi lebih gampang ya. Dari sisi user interface atau user experience-nya juga lebih saya rasa lebih bagus. Kita bisa ini udah kita tambahkan satu ya. Kita bisa tambahkan dua barang bukti. Oke, seperti ini. Jadi saya pikir cukup dua barang bukti dulu ya kita tambahkan. Nah, kalau kita lihat di bagian aksi itu ada dua button ya, yaitu ada button edit dan juga button hapus. Jadi ini fungsinya buat si penyidik itu memanage data barang bukti yang akan dia upload.
Misal di nama barang bukti itu dia salah atau kurang tepat, itu dia bisa perbaiki di sini. Misal seperti ini. Nah, jadi datanya udah berhasil diupdate. Bisa juga ganti fotonya ya. Oke. Nah, seperti ini. Kita juga bisa hapus datanya. Oke, datanya udah berhasil kehapus. Oke. Ya, seperti itu ya untuk penyiapan data kasusnya dari sisi penyidik seperti itu. Jadi dia mengisi nama kasus, lalu dia menginputkan data barang buktinya. Lalu dia bisa langsung klik di button simpan kasus. Jadi seperti ini. Jadi kita akan coba simpan kasusnya. Oke. Nah, sekarang data kasusnya udah kesimpan ya. Statusnya itu masih dalam proses. Seperti yang saya bilang tadi, di bagian action itu ada dua menu atau dua fungsi, yaitu ada laporan dan juga ada COC atau change of custody. Ya. Oke, untuk laporan itu nantinya kita bikin seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat data laporan. Di sini ada detail data kasusnya. Ini nama kasusnya apa, tanggal di submit, penyidik penyidik yang menguploadnya itu siapa. Di sini datanya penyidik itu karena memang nama dari akun ini itu penyidik. Mungkin kita bisa ganti ya. Kita ganti dulu penyidik 123 mungkin seperti itu. Nah, kalau kita coba cek di data kasus, itu di sini datanya udah secara otomatis berubah. Nah, kita bisa lihat di bagian data laporan ini selain ada data nama, tanggal dan penyidik, itu di sini juga dilengkapi dengan lampiran data barang bukti. Jadi kita bisa lihat di sini ada table lagi, di sini ada atribut data yang kita gunakan, ada foto barang bukti, ada detail barang bukti. Jadi untuk data foto barang bukti itu seperti ini. Jadi di sini kita tampilkan previewnya ya seperti itu. Untuk ukurannya kita bikin fix yaitu 150 ya di sini. Jadi secara otomatis gambarnya itu nggak bakal kelihatan jelas. Tapi di sini juga kita udah tambahkan fungsi untuk melihat ukuran gambar itu full ya, full, melihat foto barang itu dalam ukuran full. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, nanti dia akan secara otomatis membuka gambar itu dalam ukuran yang full ya. Jadi lebih pengamatannya itu lebih lebih luas seperti itu. Oke, nah kalau di bagian detail barang bukti itu nanti datanya berisi seperti ini. Jadi ada nama barang buktinya apa, lalu di sini ada data identifikasi. Di sini belum ada data ya. Untuk data identifikasi, akuisisi, koleksi dan preservasi itu masih belum ada data. Kenapa? Karena memang datanya ini belum dianalisis sama si analis seperti itu. Nanti ketika datanya udah diisi sama si sama si analis, itu nanti datanya akan muncul di sini. Misal si analis itu menganalisa atau menginputkan data analisa identifikasi, menginputkan data identifikasi terhadap barang bukti ini, itu nanti data yang disubmit itu akan muncul di sini seperti itu. Oke, jadi saya pikir kalau dengan layout atau dengan interface seperti ini pengamatan itu menjadi lebih enak. Ya, bisa juga lebih detail lah seperti itu. Oke, lalu pada bagian menu COC itu seperti ini. Masih juga sama ya, di sini ada data detailnya, ada nama, tanggal submit, penyidiknya siapa. Lalu di sini baru ditampilkan table COC-nya. Masih kita gunakan juga ada barang buktinya, jadi pengamatan lebih gampang ya untuk barang bukti. Lalu di sini ada data change of custody-nya di sini. Jadi untuk change of custody ini dia list ya nantinya, tapi di sini baru ada satu data, yaitu ketika si penyidik itu menambahkan data kasus dan mengupload data barang bukti flash disk 8 GB seperti itu. Lalu di sini juga nih penyidik menambahkan data kasus dan mengupload data barang bukti log login apps ya seperti itu. Oke, jadi untuk penyidik itu seperti tadi ya. Jadi ada dashboard di mana di sini berisi informasi data kasus, lalu ada juga menu data kasus.
dia bisa menambahkan data kasus dan juga bisa melihat laporan dan melihat data change of custody-nya. Lalu ada profil akun, di sini dia bisa melakukan update terhadap data akunnya. Dan yang terakhir itu ada logout ya, untuk keluar dari sistem. Oke, itu untuk penyidik. Nah, sekarang kita akan masuk ke analis ya. Oke, nah sekarang kita udah ada di dashboard analis. Nah, kalau untuk dashboard analis itu berbeda dengan penyidik ya. Karena data kasus yang kita tampilkan itu sifatnya general. Jadi setiap data kasus yang diupload itu analis bisa melihat. Ya, tidak ada batasan tertentu seperti di penyidik tadi. Jadi mau penyidik siapapun itu data kasusnya tetap bisa dilihat sama analis, sama akun dengan role analis. Oke, ini untuk dashboardnya. Jadi memang datanya masih satu ya di sini. Lalu kita coba cek di bagian data kasus. Nah, kalau untuk data kasus analis itu tidak ada fungsi untuk menambahkan atau mengupload kasus ya, karena analis tidak memiliki akses terhadap fungsi itu. Karena fungsi analis itu lebih ke reviewer ya, dan menganalisa data-data barang bukti, lalu membuat kesimpulan seperti itu. Jadi untuk daftar kasus itu untuk datanya kurang lebih sama ya. Di sini ada tanggal submit, nama kasus, tapi di sini ada tambahan penyidik ya. Jadi kita bisa, si analis itu bisa tahu penyidik yang melakukan yang nge-upload data kasus ini siapa, penyidik siapa seperti itu. Lalu di sini ada data statusnya. Oke, kemudian di sini ada tambahan juga di bagian action. Selain ada laporan COC, ada juga fungsi analisis, kemudian ada fungsi hapus ya. Ya, kalau untuk fungsi hapus itu fungsi untuk menghapus data kasusnya. Kalau fungsi untuk analisis itu nanti fungsi di mana si analis ini bisa menambahkan data data identifikasi, data akuisisi, koleksi dan juga preservasi ke bukti-bukti tertentu seperti itu. Jadi kalau untuk laporan itu dia seperti ini, sama kurang lebih sama ya. Ya, ini sama ya dengan penyidik. Kalau kita coba cek di bagian COC itu juga sama. Tapi kalau kita cek di bagian analisis, nah ini nantinya dia bakalan berbeda. Oke, untuk analisa laporan kasus, di sini ada detail kasus ya. Nama kasusnya apa, tanggal, penyidik, lalu di sini ada analisa barang bukti, kemudian di sini silahkan lengkapi analisa untuk setiap barang bukti. Oke, jadi untuk UI-nya kita bikin seperti ini. Ya, saya cukup ini ya, saya pikir ini cukup oke ya untuk apa namanya itu, untuk UI-nya, user experience-nya untuk ya dalam kasus website digital forensik seperti ini. Jadi di sini itu kita tampilkan per barang bukti ya. Lalu di sini si analis bisa mengisikan value dari masing-masing form yang disesuaikan terhadap masing-masing ya data barang bukti. Jadi misal kita bisa lihat di sini untuk foto barang buktinya ini ya. Lalu kita bisa coba cek di sini. Oke, kita amatin. Lalu di sini kita inputkan data identifikasinya. Misal saya akan masukkan data identifikasi. Oke. Nah, untuk tipe update-nya itu dia per ini ya, per item ya, atau per elemen, per text area di sini. Jadi kalau kita udah edit data identifikasi di sini, nah itu kita kalau kita mau update datanya kita langsung update. Jadi per identifikasi, karena ini memang dibutuhkan untuk mencatat data COC-nya nanti. Jadi kalau kita klik update di sini, itu nanti seharusnya dia masuk ke data laporan dan juga masuk ke data COC-nya tadi. Jadi kalau kita coba update di sini, oke. Nah, jadi seharusnya di bagian ya kita cek ya, di bagian data kasus, lalu di bagian laporan dulu ya. Nah, di sini itu udah muncul ya untuk data barang bukti 1, foto barang bukti 1 itu identifikasi datanya ini. Nah, ini yang seperti saya inputkan tadi. Jadi identifikasinya itu tes data identifikasi seperti yang udah saya input sebelumnya. Nah, kalau kita cek di bagian di bagian COC itu nanti akan muncul data COC-nya seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini
di tanggal sekian, jam sekian, itu analis 1, user ini, analis 1 dengan role analis itu dia memperbarui data identifikasi barang bukti. Ini ya. Oke, kalau kita coba analisis lagi, lalu kita coba masukin data sini. Kita coba update. Lalu kita coba masukin data ini. Oh ya, tadi satu-satu ya. Oke. Oke, sekarang seharusnya udah full ya untuk data identifikasi, akuisisi, koleksi, preservasi dari barang bukti flash disk ini. Jadi kalau kita cek di bagian laporan, nah itu datanya udah keisi semua. Jadi udah ada semua datanya. Kalau sebelumnya itu kan belum ada data ya. Tapi sekarang karena udah diisi sama si analis, itu datanya udah muncul di sini. Lalu kalau kita kembali dan kita coba buka COC, itu nanti bakalan muncul di sini. Jadi kita bisa lihat di sini semacam lognya ya. Jadi ya seperti ini. Jadi analis sudah memperbarui data identifikasi barang bukti, analis sudah mengakuisisi, lalu analis sudah ya dia sudah mengkoleksi, kemudian dia juga udah menambahkan data preservasi untuk barang bukti flash disk ini. Nah ini si change of custody ini dia ini sifatnya ini ya unlimited, maksudnya itu kalaupun datanya ini diubah ya, kita kan bisa lihat ya ini data terbarunya, misal data preservasinya ini kan ini ya tes data preservasi. Nah nanti kalau dianalisis ulang atau diubah di sini misal 1 2 3, nah itu datanya bakalan masuk juga ke chain of custody tadi. Kita bisa lihat di sini di COC. Nah ini datanya udah masuk lagi ya. Kita bisa lihat untuk memperbarui data preservasi, seperti itu. Nah kalau misal kita logout ya, kita logout terus kita bikin data analis baru seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya, kita di akun analis baru ini datanya tetap masuk di sini karena dia sifatnya memang general. Kita bisa lihat di sini datanya udah oke di sini, lalu kita coba analisis ya oleh si analis yang ini. Misal kita ganti atau ya kita bisa ganti yang ini. Preservasi kita kembaliin seperti ini, kita simpan. Lalu kita bisa tambahkan data ini ya. Di sini kita tambahkan data yang akuisisi untuk barang bukti ini juga kita tambahkan datanya, yang ini juga. Lalu di bagian preservasi juga. Oke, jadi kalau kita cek di bagian laporan, nah itu datanya udah muncul semua di sini. Lalu di bagian COC juga udah muncul di sini. Nah, kita bisa lihat tadi ya di sini si aktivitas dari dari analis Gema saja itu kecatat di sini. Dia memperbarui data preservasi barang bukti. Jadi ini actionnya ini bisa multi account analis ya, yang bisa melakukan update ini. Dan juga kita bisa lihat di barang bukti kedua itu Gema saja memperbarui identifikasi barang bukti, Gema saja memperbarui akuisisi, data koleksi dan preservasi. Dan kalau kita cek pada bagian status kasus, itu statusnya udah selesai. Kenapa? Karena memang data identifikasi, akuisisi, koleksi, dan preservasi dari masing-masing barang bukti untuk kasus ini, datanya itu udah diisi semua. Jadi secara otomatis sistem membacanya dia udah selesai, seperti itu. Oke, jadi prosesnya seperti itu ya. Oke. Ya itu untuk data kasus analis ya. Lalu untuk menu lain seperti profil akun dan logout itu sama saja seperti yang ada di penyidik. Oke, mungkin segitu aja untuk video demonya.
Jadi kita udah bikin website digital forensik, kita udah bikin ada 2 role, yaitu penyidik dan juga analis. Lalu si penyidik itu dia mempunyai akses itu akses yaitu untuk melakukan upload kasus ya, mengupload kasus baru dan juga melihat detail laporan dan juga change of custody dari kasus yang dia submit. Nah, kalau untuk analis itu dia bisa mereview data kasus ya. Dia bisa mereview, bisa melihat laporan, bisa melihat data change of custody-nya. Dia juga bisa melakukan analisis terhadap kasus tersebut. Sama dia juga bisa menghapus data kasus. Oke, saya belum demoin ya. Jadi kalau kita klik di bagian button hapus, itu data kasusnya secara otomatis kehapus. Oke, mungkin segitu aja untuk video demonya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga sesuai dengan request. Terima kasih.